Alhamdulillah nggak terasa sudah 5 tahun jadi Pak RT. Banyak tantangan jadi Pak RT nih. Ada yang bilang disuruh nyeludupkan inilah. Ada yang bilang ikut nyeludupkan dana desa lah. Semoga Allah menjauhkan itu semua. Oh, Matt. Ya Pak Salman. Jasku itu mana? Ada siap? Jas. Aman Pak Salman, beres. Pak Salman. Nganu loh Pak Salman. Apa tuh, Matt? Jadi Pak Salman mau cari supir baru. Oh iya, jadi ini lagi nungguin supir yang lagi datang. Wah, udah datang pula. Pak Salman, gak bisa Pak Salman perhitungkan aku loh gitu Pak Salman. Pak Salman kan tahu, aku kan juga bisa lah nyupir sikit-sikit loh Pak Salman. Udah bosen di rumah aja loh. Jangan dulu lah, Matt. Ini kemarin kan kita pergi ke depan itu aja udah nabrak pagar orang. Masalahnya itu Pak Salman, masalah nabrak pagar itu ya. Itu kan di kanan ada kucing. Di tengah itu ada kerikil segini. Yo aku tak beloki Pak Salman. Aku lupa kebablasan. Nabrak pagar sedikit aja. Itu kan berarti belum ahlinya. Coba kalau ahlinya dia memang supir, bisa itu. Nggak kena kucing, pagar pun nggak kena. Walah Pak Salman, pagernya aja dekat kali sama jalan loh Pak Salman. Lagian juga Pak Susongko itu nggak marah kok. Pagernya itu kita baru di komplek itu, Matt. Nanti kita mau ke kantor desa, mau ke kantor camat, lewat kota, lampu merah lagi nanti. Yo, insya Allah lah Pak Salman. Aku yakin aku iso loh Pak Salman. Aku kemarin mimpi, bisa aku bawa mobil Pak Salman di dalam mimpiku Pak Salman. Oh, itu mimpi, Matt, bukan kenyataan. Yo, tapi kan hidup itu berawal dari mimpi juga loh Pak Salman. Tolong Udah, Pak Matt, Salman. ambil dulu jasnya. Ya wis lah Pak Salman. Aduh, sakit perut pula. Pak Salman, iki jase. Mana lagi orangnya ini lah. Pak Salman, iki jase udah siap loh. Udah tak gosokin, tak setrikain kinclong. Ada pigi-pigi pula tuh orang. Tapi enak jadi orang kaya ya. Bisa pakai jas, rapi. Tes ah, mana tahu nanti ke depannya jadi orang kaya biar biasa pakai jas. Kok ini baju kaos ya? Enak jadi orang kaya ya rupanya. Enak jadi orang kaya ya. Ambles iki tempat duduk bisa dibetulin. Assalamualaikum. Sopo nih? Salam. Ayo masuk. Gak dikunci. Assalamualaikum. Salam. Masuk. Oh, iya. Iki kayak iki supir baru iki. Cuci tangan dulu. Oh, kebiasaan. Cuci tangan. Oh iya, Pak. Nggak tahu peraturan pemerintah apa ya? Deso. Airnya jangan banyak-banyak. Udah cukup. Oh. Rugi, sabun mahal, air mahal. Iya, Pak. Duduknya pelan-pelan, nanti ambles tempat duduknya. Oh iya. Cari siapa ya? Cari Pak Salman. Anda berhadapan dengan orang yang tepat. Oh,
Alhamdulillah lah kalau kayak gitu. Siapa ya? Oh, saya Bang Wiring, Pak. Yang kemarin kita teleponan itu, katanya Bapak kan cari supir. Udah deal kita kalau aku nanti jadi supir baru Bapak di sini. Oh iya ngono ya. Iya. Tapi kayaknya tampang sampean iki enggak apa ya? Agak mencurigakan. Bisa betul sampean bawa mobil. Oh, janganlah tengok tampangnya, Pak. Kalau mobil yang kayak mana pun bisa kita bawa. Tinggal Bapak aja bisa ngangkatnya ke pundak saya tuh kayak mana. Bercanda aja. Saya Pak. lagi nggak bercanda yo. Saya paling nggak suka bercanda-bercanda gitu. Aduh. Kamu harus jaga sikap sama saya, apalagi saya ki wong koyo. Hah? Iya, Pak, ya, Pak. Mulut Maaf, sampean maaf. pun saya dedeli pakai duit 20.000 semua nanti. Yang sopan kalau ngomong sama orang kaya. Oh iya, Pak, maaf, Pak, maaf. Ya, saya gitu biasanya kan orang pasaran suka bercanda pikir itu tadi. Itulah yang saya buat ragu. Sampean itu wong pasaran. Apa iso ya bawa mobil nanti ugal-ugalan. Enggak, Pak. Safety. Oh, safety. Jangan-jangan sampean rambu-rambu lalu lintas tuh nggak paham. Paham lah, Pak. SIM-ku aja pun udah SIM mantap-mantap semua. SIM-ku zaman sekarang gampang ngurus sih. Eh. Nah, jadi aku mau tanya sama sampean. Apa itu, Pak? Jumlah baut di dalam mobil itu piro? Banyak. Yuk berapa banyak itu? Ya kalau spesifikasinya mana pula kita tahu, Pak. Tapi penting banyak. Kan aku ini Gimana sampean mau nyupir? Komponen sing paling penting nang mobil aja sampean nggak apal. Padahal itu kalau ada sebuah baut sing hilang sebiji, itu mobil kontangan. Ada yang lepas mungkin mau ucul ya bannya. Hah? Piye coba? Ya kalau yang kasat mata tahulah kita, Pak. Tapi kita ini kan supir bukan montir. Ya nasihat aku bagus sampean pulang dulu. Coba-coba lagi belajar lah. Ya yang kayak mana lagi, Pak? Aku mulai dari mobil yang kecil sampai mobil yang besar udah aku bawa. Soalnya Pak Salman itu udah punya soalnya saya itu sudah punya calon untuk bawa mobil saya. Jadi kalau sampean itu agak meragukan sih sebenarnya. Gimana kalau kita tes dulu, Pak? Bapak naik, kayak mana nanti perasaan Bapak saya bawa? Baru Bapak nilai. Jangan belum pun kita tes Bapak udah nilai saya. Saya tanya dulu. Kunci mobil itu geriginya ada berapa biji? Ya mana pula saya hitung, Pak? Kunciku paling penting loh dalam mobil. Kepiye mobil itu bisa hidup kalau kuncinya nggak ada? Lah itu pun sampai nggak tahu. Waduh, gawat iki. Bisa nyungsep mobil saya iki. Mobil mahal iku loh. Ini kita ini kalau bawa mobil bukan kita mati karena kecelakaan, mati karena omongan Bapak pun nanti ini. Makanya sampean itu belajar mobil itu yang benar supaya orang yang sampean bawa itu bisa selamat sampai tempatnya. Ya kita coba dulu, ku bilang, Pak. Jangan kita langsung nilai. Nanti mau bilang mana kita tes, bagaimana dia di jalan melurus, bagaimana di tekongan, bagaimana di tanjakan. Kan Bapak bisa nilai kenyamanan servis dari cara saya bawa mobil, Pak. Aduh. Sampean ki melihat dari betis sampean. Iya. Itu kalau mijek rim, itu kayaknya gayaan, kebingungan. Loh kok gitu, Pak? Iya, betis sampean itu nggak cocok, bukan kayak betis atlet supir. Emang supir ada atletnya, Pak? Lu sampean nggak ngerti masalah yang gituan aja, nggak paham. Piye iki lho, alah. Kok bisa dapat SIM lo? Ini Seharusnya sampean itu harus awas kalau nganu itu apa? Mobil itu harus dipahami. Waduh, oh iya. Masa sampai betis-betis pun diperhatiin gitu, Pak? Loh ya kita harus memperhatikan. Coba contoh betisku iki. Iku ki betis supir. Betis supir. Betis yang jago bawa mobil. Bukan betis kuli itu, Pak. Ngenyek pula sampean, nyinang. Bukan gitu. Kan ciri-cirinya itu berotot, kekar, keluar uratnya kan betis kuli pikirku pula. Orang kaya juga dulu pernah susah. Jadi ya gitu maklum-maklum aja.
Oh, Bapak mantan kuli? Mantan kulit. Aku nanya, Pak. Oh, jangan sembarangan sampai. Pak Salman. Oh, ada tamu rupanya. Entek aku. Pak. Kecepatan. Pak Salman, iki wis siap kok apa Oh ya. nah dah. Tak taruh Ya, tes taruh rupanya hangat situ. enak dipakai kok. Tak taruh sini Pak Salman ya. Pak Salman. Berarti ini Bang Biring? Iya, Pak. Bapak. Iya. Pak Salman. Ya, ini pembantu di rumahnya. Oh, pembantu aja banyak gaya. Masa dibilang, kamu sudah bertemu dengan orang yang tepat. Banyak kali cakapnya, Pak. Oh, jangan-jangan dia kerjanya lebih banyak ngomongnya pekerjaannya. Sembarangan sampean. Rumah segede gini aku yang ngurusin. Pakai omonganmu bersih. Ya tak bersihin. Gak tahu sampean. Oh, gitu. Berapa kali tak bersihin tiap hari kan? Pantas bibirnya agak beda. Karena kayak gitu dia banyak kali. Calon supir yang belum tentu diterima. Jangan apa dulu ya? Kayak gini nggak pas. Pak Salman. Jadi Bang Biring gimana pengalaman jadi supirnya? Alhamdulillah kalau pengalaman, Pak. Sudah lama saya ini jadi supir, Pak. Mulai dari dataran rendah sampai dataran tinggi, mulai dari pegunungan sampai berbukit-bukit udah saya lewati, Pak. Bapak tahu tikungan Sitinjau Lawi? Iya. Oh, itulah sering saya lewati dulu itu, Pak. Saya ini mantan supir ALS. Sampean paten, belum pernah melewati tekongan situ kan? Simpang 3 Pak Sukirman. Siapa? Itu sering ada anak-anak lewat. Jadi kok cuma tekongan apa tadi? Murawi tadi. Murawi. Mana ada apa-apanya. Kalau bisa melewati tekongan Pak Sukirman tuh baru dibilang supir. Nanti dia coba. Gak usah dengerin tuh. Jadi SIM-nya ada? Oh, SIM ada, Pak. SIM. SIM kita udah ada lengkap. Kalau untuk ganti ban apa bisa? Oh, bisa, Pak. Apalagi dibantu dia. Kalau Turun mesin pun bisa kalau sama dia. sok pinter sampean. Pak Salman, jangan percaya Pak Salman. Jumlah baut dalam mobil aja nggak tahu dia. Kan? Nggak logis kan, Pak? Gini, Matt, itu dalam kalau bawa mobil ya, itu jumlah baut nggak perlu. Yang penting supir itu dia tahu rambu-rambu lalu lintas, ya, kemudian punya SIM, dan bisa ganti ban. Pak Salman. Kalau nanti ganti ban di hutan-hutan gimana nggak bisa? Ini ciri-ciri orang yang ngerti mobil, bawa mobil ini. Pak Salman, dia katanya mantan supir bus kan Pak Salman. Pak Salman kemarin lewat Polsek kemarin tuh banyak bus-bus yang nyungsep itu, yang ringsek itu depannya. Jangan-jangan sampean yang bawa? Kalau aku yang bawa itu, udah nggak lagi aku di sini. Aku udah di mana ya? Udah di kuburan pun. Bisa aja loh Pak Salman, coba. Aku bawanya mobil itu, Pak. Bapak boleh tes. Slow, santai, tepat waktu. Kalau rambu-rambu tahu aku nggak mau aku merem-rem mendadak dan lain sebagainya. Bagus aku bawa mobil. Udah, gini aja, Matt. Kita coba dulu ya. Supir baru kita ini berapa hari. Kita tengok kalau paten nanti, belajar sama dia, Matt. Aku belajar sama dia, Pak Salman. Dia yang belajar sama aku. Loh. Kayak mana pula aku? Nanti nggak betul ini. Pak Salman, dia Kau belajar dulu sama dia, Matt. Gimana? Kemarin kan kita udah nabrak pagar itu. Jadi aku tanya gimana cara nginci jalan itu. Biar tahu. Ya Pak Salman. Saya sampean tahu, itu ada ceritanya. Pageriku ngerti sampean. Pageriku deket jalan. Ya pagar mana pun dekat jalannya. Saja pagar itu nggak ada salah. Ngapain kau tabrak-tabrak? Nggak ngerti sampean, di sebelah kanan ada kucing. Ya direm lah dulu sampai kucingnya itu lewat. Jangan ku gasak-gasak aja. Gitu, Matt. Bapak Salman ini yang bahaya. Kalau kau mati kan nggak apa-apa. Kalau Pak Salman gimana coba? Masa aku mati nggak apa-apa? Kayak gitu maksudnya. Ya udah, Matt, buat minum dulu. Jus markisa. Pak Salman aja ya. Buat Pak Salman aja. Saya pun punya kan, Pak. Sama kita minum. Buatlah untuk kita. Jus markisa. Tamu dari jauh kasih minum lah. Jus markisa. Pak, racun yang kemarin masih ada, Pak. Astagfirullah. Jus markisa. Gak ada, markisa mahal. Mana gitu? Biasa itu, Pak Bang Biring ya. Memang sering buat kesal di rumah nih. Astagfirullah. Saya udah 5 tahun jadi Pak RT di sini.
ya itu sering buat kesel. Banyak kali ulah dia. Di sini.